Kita lanjutkan ngaji yang kemarin di hadis yang pertama dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang masalah niat ya. Jadi kalau dalam konsep fikih itu niat itu masuk dalam rukun. Makanya bisa dikatakan innamal a'malu binniyati. Baknya itu bisa dimaknai dengan pengertian sihhatul amal. Jadi huruf jer dalam bahasa Arab itu seringkali menimbulkan banyak penafsiran, banyak pemahaman, karena memang sifatnya mustarak. Mustarak itu punya makna lebih dari satu, makna ganda. Kayak min itu maknanya banyak ya. Karena maknanya lebih dari satu, dalam hal pemahaman yang bisa dikeluarkan atau kesimpulan hukum yang dikeluarkan itu ya bisa berbeda-beda. Orang tinggal dia meyakini dengan data keilmuan dia makna yang diambil itu apa gitu ya, makna yang diambil itu apa ya, kayak seperti yang biasanya saya contohkan tentang wudhu ya, mengusap kepala itu. Wamsahu biru'usikum, apa? Wamsahu biru'usikum. Ya, karena huruf ba itu, gara-gara huruf ba itu lalu kesimpulan hukum yang terkait dengan mashur ra's itu berapa? Kalau mashur ra's itu rukun ya, dalam wudhu wajib ya, harus dilakukan, tapi terdapat perbedaan seberapa kepala yang harus diusap, itu muncul perbedaan. Jadi mengusap rambutnya itu nas itu ketentuan yang sudah sangat jelas, yang tidak menimbulkan perbedaan itu nas. Semua sepakat bahwa dalam wudhu mengusap kepala itu hukumnya adalah wajib atau rukun syarat sahih. Tapi ulama itu berbeda pendapat seberapa, seberapa yang harus diusap ketika orang wudhu, kepala itu seberapa gitu ya. Nah, di mana perbedaannya dari kalimat baknya itu? Biru'usi, huruf jer ba itu huruf jer, huruf yang menjadikan kata setelahnya harus dibaca kasroh, dibaca jer ya. Zaidun kemasukan bi menjadi apa? Di zaidin. Madrasatun kemasukan bi menjadi apa? Di madrasah. Yang mana bisa ini? Jadi ngakobah ya, guru ngakobah ya. Santri ini kan tahu huruf jer apa ya. Nah, gara-gara ba itu lalu muncul perbedaan, karena memang ba itu mana aja banyak ya, menurut orang Arab, karena yang punya bahasa itu orang Arab. Bisa diartikan ba itu tabaid gitu ya, bait itu sebagian. Jadi kalau sebagian ya berarti birusum sebagian kepalamu. Ada yang diartikan dengan ketemu. Ba itu kayak saya marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Ketemu itu bahasa Arabnya ilsok, pakai shot ilsok, mempertemukan. Berarti wamsahu birusikum, baknya karena diartikan bertemu, maka artinya ilsokul yad, menempelkan atau mempertemukan telapak tangan ini di kepala. Berarti mengusap kepala itu tidak ba'dur ra's, tapi ilsokul yad ala ra's. Jadi ada nempel seluas tangan ini, telapak tangan. Kalau kurang dari ini tidak sah. Itu penafsirannya Abu Hanifah dari bak, yang mengartikan baknya lil ilsok, apa namanya? Lil ilsok. Dari apa? Bertemu, mempertemukan. Ada yang ba itu diartikan dengan ziyadah. Ziyadah itu tambahan. Karena tambahan maka seperti tidak ada kalimatnya. Wamsahu biru'usikum, sama
ay wamsahu ru'usakum jami'a ru'usikum. Jadinya begitu, usaplah semua kepalamu, berarti harus semua. Itu penafsirannya Imam Malik, harus semua. Imam Syafi'i itu ba. Jadi gara-gara huruf jer, satu huruf ba itu saja bisa menimbulkan perbedaan, kesimpulan hukum yang berbeda. Itu namanya khilaf. Ya kenapa ya? Karena posisi huruf jer ba dalam konsep usul fikih itu, disiplin usul fikih adalah termasuk kalimat yang mushtar. Mushtar itu mengandung makna ganda. Ganda itu ya maksudnya lebih dari satu. Ya. Sehingga tentang berapa yang harus diusap itu berbeda. Tapi kalau mengusap rambutnya apa? Nas. Semuanya sepakat. Ya sama dengan membaca Fatihah, membaca surat. Semua sepakat bahwa kalau sholat harus ada bacaan Quran. Tetapi yang berbeda mereka khilaf itu, Quran yang harus dibaca itu apa? Apakah harus Fatihah? Itu terjadi perbedaan. Kalau mazhab Syafi'i harus Fatihah. Karena ada hadis memang, dan mereka pendapatnya kan juga ada hadisnya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La sholata itu Imam Syafi'i mengatakan la sholata la sihhata lis sholat. Sholat dinyatakan tidak sah kalau tidak membaca Fatihatul kitab. Fatihah itu. Tapi Imam yang mengatakan itu bukanlah sholata, itu bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Sah, tapi kurang afdol. Ya, itu. Sehingga seperti Abu Hanifah, orang apa enggak Fatihah, kamu sholat langsung mau cokol sah, tapi kamu tidak dapat keutamaan tadi itu. Tidak apa sah, karena dia memahami ala sholata ayla kamilah, tidak sempurna. Sama dengan tadi innamalamu ainnama kamalul amal. Itu cara ulama memberikan pemahaman yang mereka berbeda, bisa karena persoalan yang menyangkut tentang bahasa, tentang konteks bahasa. Hingga kalau Imam Syafi'i ya harus baca Fatihah. Di Fatihah pun lalu berbeda pendapat lagi. Ya, jumhur ulama mengatakan harus Fatihah. Jumhur itu mayoritas. Ya, tapi jumhur pun lalu berbeda pendapat. Apakah Bismillah itu termasuk menjadi ayatun minal Fatihah atau tidak? Oke. Sekian pendapat mengatakan iya, itu termasuk ayat. Itu pun nanti berbeda lagi, apakah membacanya harus jahar apa sir. Yang sepakat bahwa Bismillah itu ayatul Fatihah, itu pun berbeda. Apa diwaca banter ketika, jadi kalau diwaca banter ya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Tahu lihat sirun, Bismillahirrahmanirrahim baru Alhamdulillah, gitu kan? Kayak di Masjid-Masjid Nabawi itu begitu. Ya, itu perbedaan, namanya khilafiyah. Kan sing enak wis gak usah ngerti ana perbedaan. Enggak pusing ya. Bismillah apa jarine ya ini sing ngandani. Desa itu kan ngono ya. Ya ini ngomong pokoke kudu maca Bismillah Fatihah ya wis waca gitu ya. Jadi orang apa istilahnya, ya sebenarnya kalau kita tahu bahwa khilafiyah itu pasti ya tidak perlu bingung ya. Tidak perlu, karena kita memang boleh memilih di antara sekian pendapat itu mengikuti yang mana. Tapi kalau sudah masuk ke masyarakat harus ada pilihan supaya tidak menimbulkan ya ruwet umek gaduh gitu kan. Ini sing dipakai gitu kan. Kalau orang tidak punya ilmu itu kan kudu kalau sakeh pilihan ya, dia harus satu saja gitu. Tapi kalau kajian keilmuannya seperti itu tadi ya, di dalam masalah niat juga begitu. Innamal amal itu dalam pandangan Imam Syafi'i innama sihhatul amal, sehingga niat itu menjadi rukun di semua perbuatan yang namanya ibadah itu ya, niat. Tapi Abu Hanifah tidak, innamal amal ay innama kamalul amal, tidak mengutarakan sihhah, tapi adalah sempurnanya amal. Baknya itu juga begitu ya, baknya
Ada yang mengartikan wasilah. Jadi sempurnanya amal, sahnya amal dengan pelantaraan, nah, itu wasilah itu namanya. Innamal amalu sak temene sahnya amal iku biniati kelawan pelantara, ya, kelawan harus menggunakan niat itu. Oke, sekarang niat itu apa? Oke, niat itu apa? Ayo, yang bisa kasih hadiah. Hadiahnya Fatihah. Apa niat? Apa? Niat. Cari dia. Ya, karep itu ini tujuan keinginan. Tapi yang secara syara apa itu kan lugat. Lugat itu kan bahasa. Niat itu apa? Niat itu iqrar bil lisan, ya. Lalu tasdiq bil qalb. Dua kata itu. Iqrar itu artinya pernyataan. Ada ikrar, ada pernyataan. Nek krentek no ati tok, ya, ya niat, tetapi belum sempurna gampangannya begitu ya. Mengikrarkan secara lisan itu sunnah dalam pandangan Imam Syafi'i, namanya talaffuzun niat. Jadi menggerakkan hati untuk menentukan perbuatan itu jenisnya apa, itu hati yang punya karep itu, ya. Lalu dibantu dengan dilafatkan, dibantu dengan apa? Dilafatkan. Kalau dibalik malah tidak sah, melafatkan tok atine orang itu tidak sah. Tapi atine kertek meskipun tidak melafatkan itu masih sah, ya. Nah, di dalam niat itu ada tata cara. Dari mahallun niat fil qalb. Tempatnya niat itu ada di hati. Talaffuzun niat itu sunnah. Talaffuz itu melafatkan. Usalli itu namanya talaffuz. Namanya apa? Talaffuz. Nawaitu itu ya. Nawaitu. Somabuddin namanya itu namanya talaffuz. Melafatkan. Itu sunnah karena untuk membantu hati niatnya. Tapi kalau justru dengan ngomong terus kemudian hati ini kosong ya malah tidak sah. Ya, malah tidak sah. Nah, di dalam teksnya niat yang dikertekno itu harus ada satu menyebutkan jenis perbuatannya itu apa di niat itu, di hati itu. Kalau kamu sholat ya berarti harus ada usolli. Berarti yang kamu lakukan apa? Sholat. Usolli itu perbuatannya. Tapi karena perbuatan itu berpotensi terjadinya apa istilahnya podo-podo, ada kesamaan-kesamaan bisa menyamai dengan perbuatan yang lain. Sholat itu kan ada banyak sholat, ya ono sholat fardu, ada sholat sunnah. Sholat fardu pun nanti itu ada fardunya, ada 5 macam, fardu zuhur, fardu asar gitu kan. Lalu kemudian dalam fardu kita pilihannya umpamanya sudah menentukan jenis sholatnya itu asar, kan ada yang qadha, ada yang adaan gitu kan. Maka di dalam niat diperlukan ta'yinun niat. Apa namanya? Oke, ta'yin itu artinya menegaskan, mengkerucutkan perbuatannya itu apa. Itu istilahnya ta'yin. Makanya kalau setelah usolli itu perbuatan, fi'ilnya. Lalu perbuatan sholat itu sholat apa? Fardu. Berarti membedakan dengan yang sunnah. Fardu apa? Fardu zuhri. Berarti membedakan zuhur dengan apa? Asar. Oke. Karena di dalam sholat itu ada syariat yang menyangkut tentang ketentuan waktu, maka di situ menyebutkan adaan. Menyebutkan apa? Adaan. Karena untuk membedakan dengan qadhaan. Ya. Kalau Anda sholatnya di dalam waktu, maka penyebutannya ada. Namanya sholat mu'addah. Sholat apa? Mu'addah. Sholat yang dilakukan berdasarkan apa? Waktu. Di dalam waktu, sesuai waktu. Kebalikannya namanya qadhaan, yaitu sholat yang dilakukan di luar waktu. Itu pun lalu ada syariat lagi kan? Sholat itu ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Jangan diartikan sendiri karo bareng-bareng, rame-rame. Bareng-bareng belum tentu jamaah.
ya. Istilahnya apa? Sholat sendiri namanya munfarid, apa namanya? Munfarid. Terus ada sholat, lawannya munfarid apa? Berjamaah. Berjamaah itu berarti ada dua, ada imam, ada makmum. Maka di situ harus menegaskan imaman, makmuman atau makmuman. Nah, imaman tidak harus kecuali di sholat Jumat. Sholat Jumat harus imamnya menyebut imaman. Tapi tidak sholat di luar Jumat, imam tidak harus menyebut imaman, gak apa-apa, sudah sah jamaahnya. Nek makmum untuk bisa dicatat, ya, dianggap sebagai sholatnya berjamaah harus menyebutkan apa? Makmum. Saya makmum, kamu itu mengikuti ini. Lillahi ta'ala penyebutannya itu sudah sunnah tambahan, bukan ta'yin. Jadi ta'yin ada yang sifatnya harus penegasan-penegasan itu. Makmuman itu cukup makmum. Anda tidak harus menyebutkan imamnya jenenge sapa. Ya, tidak usah dipertegas. Makmuman li Zaidin, tidak perlu begitu. Ternyata loh, kok tuh Zaid ini Umar ya. Salah alamat ya, salah orang, malah tidak sah. Jadi yang harusnya kamu tidak menyebut kok nyebut, tapi malah keliru, itu malah menjadi tidak sah. Ya, itu aturan di dalam, ya, di dalam apa? Penyebutan niat tadi itu ya, harus ada perbuatan, terus ta'yin, terus ini dan seterusnya itu. Memang fikihnya begitu. Fikih itu memang aturan ya, yang langsung dari Gusti Allah, yang sifatnya paket gitu ya, ya harus kita lakukan begitu. Nah itu fikih. Cuman sekali lagi kalau fikih potensi atau kemungkinan bisa munculnya apa? Perbedaan atau khilafiyah tadi. Oke, sampai di situ dulu tentang takyinnya. Tentang niat. Nanti masih ada niat itu fungsinya apa. Kalau ditanya silahkan. Ya. Kenapa? Nah, jadi dalam sholat itu ada dua rukun ya. Ada rukun kauli, ada rukun apa? Fi'ali. Nah dalam hubungan jamaah, dalam hubungan imam makmum, dalam bersama itu ada rumus yang agak otoriter. Otoriter itu artinya begini. Prinsipnya makmum itu kudu manut no imamnya. Ojo maksa gawe karepe dhewe. Aku dulu mau coba Fatihah, imamnya sudah posisi ruku. Anda harus meninggalkan bacaan Fatihah itu. Kudu melok imam. Ya. Nggak boleh kamu sok, saya kan belum Fatihah. Dia musuh waktu di imamnya sudah oh jenenge makmum mokong ya. Makmum untuk karepe dhewe itu ya. Nah disitulah lalu muncul fikih kalau rukun kauli itu sudah ditanggung sama imam. Jadi umpamanya kok kita masbuk turun sempat mau Fatihah, imamnya sudah posisi ruku, ya harus ikut ruku, terus dia mau Fatihah, ora apa-apa, sudah ada jaminan. Jadi imam itu bisa menjadi penjamin atas makmum, ya penjamin. Secara otomatis, secara fikih, ya kan berarti terus dituntut gitu enggak, otomatis imam itu menjamin rukun kauli, tapi ya yang bisa dijamin apa? Rukun kauli. Tidak perlu makmumnya apa sujud sahwi. Tadi saya belum Fatihah, aku tak sujud sahwi. Malah batal. Malah batal karena tidak disyariatkan sujud sahwi itu. Itu sudah hak apa istilahnya bonus kamu. Tapi ya karena masbuk ganjarannya ya hak podo karena saya kok kawitan. Piro bidane sungkon swarga ditelok. Yang sering masbuk iku piro ganjarannya. Ya, jadi kuncinya makmum itu harus iktidal. Makanya tidak boleh dalam fikih itu ada namanya fakhsyul mukhalafah. Fakhsyul mukhalafah. Istilah di dalam kitab Fathul Unduh itu. Imam itu tidak boleh melakukan perbedaan dengan imam. Pokoknya kudu ngintil itu makmum, ya.
imam salah atau lupa sekalipun, Anda harus tetap ikut pada imam salah itu. Tapi Anda diberikan hak untuk mengingatkan. Dini dielingno imame kok gak krungu karena sekopok imame. Setuwek kopok pisan gitu ya. Ya. Soalnya kadang gak gelem diganti jadi imam setuwek. Itu kebanggaan ya. Bagian dari prestasi kopok pisan. Imam Israelian ya dielingno gak iso gitu ya. Tetep awakmu kudu melok imame. Masuk imam kopok ngono ya. Harus melok imam sih, baru nanti kamu dandani setelah makmum. Setelah apa? Setelah salam itu. Jadi makanya gini, tahiyat awal, hukumnya kan sunnah. Tahiyat awal itu kenapa? Sunnah. Tasyahud awal itu ya. Imamnya lali, langsung berdiri. Kamu tidak boleh memaksakan diri tahiyat sendiri. Imamnya dijarong ngadeg dewi, terus kamu tahiyat sendiri. Ngamuk imamnya nanti kamu dijejek itu guru makmum tersinggung imamnya makmum nggak melok gitu ya. Tahiyat akhir biasanya mau salam imamnya mocone seluruh cepet mari terus salam kamu di rumah di tasyahudi orang kena kamu itu nerusno mau tasyahudi di rumah nih tak terus disi imamis salam ini kamu ini ya lungo cerima sampel kamu ya harus ikut salam paham ya di rumah ini orang apa si tanggung karo imam makanya nek makmum itu pelat atau mojone ora lancar enak melok imam itu dini podo pelate atau gak lancar is bejo-bejone ya karena nggak boleh faksul mukhalafah. Kalau sampai terjadi perbedaan yang buruk itu batal. Sholatnya batal, bukan hanya berubah menjadi munfarid, tidak. Makmum bisa melakukan WO, walkout bisa. Namanya mufarokoh. Namanya apa? Mufarokoh. Tapi harus dipertegas dulu. Tapi kalau kamu tetap berstatus makmum kok tidak melakukan kepatuhan, namanya gak manut, gawe karpe dewi tadi itu, malah justru batal itu sholatnya. Bukan hanya status berjamaahnya yang batal, tapi status sholatnya. Anda harus mengulang sholat itu. Tapi kalau kamu sudah mufarokoh, ya enggak apa-apa kamu sakar dewi. Karena punya hak. Imamis. Enggak meyakinkan itu ya. Enggak ilmiah, enggak meyakinkan. Terus kamu tak mufarokoh, tak sholat dewi, artinya saya membatalkan status saya sebagai makmum. Boleh. Nah kamu silahkan untuk gawe karepe dhewe tapi jangan menyaingi langsung kemudian mocone dibuhan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ada saingan imam dalam satu barisan ini ya. Jadi kata kuncinya berjamaah itu intinya makmum imam itu harus apa? Manut, patuh. Maka disebut makmum atau muqtadi ya, ikut tidak itu artinya ya harus punya kepatuhan kepada imam. Itu dalam berjamaah. Saya mengetahui itu ada orang yang nambahi doa Tidak apa-apa. Sepanjang doa itu masih terkait dengan sholat. Justru ada kalau jamaah apa? Yang nambahi siapa? Imamnya, makmumnya? Oh, tidak boleh ya. Aku kemelindi makmumnya. Harus ikut itu ya. Kalau imamnya menambah terus kamu ya harus ikut melok. Gak boleh tangi disi yang delok ini jengking ya jengking. Ya. Oh sendiri gak karepe. Kalau sholat sendiri mau nambah ya enggak apa-apa. Yang penting terkait karo sholat. Kemaslahatan sholat. Ya artinya orang terkait karo hal yang sifatnya duniawi, apalagi diucapkan. Kalau mau nambah itu ya no hati saja, tidak mengucapkan. Sujud. Nggak boleh ketika sujud nambah ya Allah panen pariku kok ya elek kayak gini sampai terusan pari ya apa li? hampir sama itu terus untuk sujud yang paling terakhir biasanya kan ada yang paling lama dari makmum. Oh nggak boleh itu ya itu faksul khali tadi kemelindi itu makmum nggak boleh kemelindi karpede
perkelmindian. Pertanyaannya kadang kan makmum itu ada yang lupa, padahal masih kurang 1 rakaat, posisi sudah salam, terus diingatkan langsung berdiri. Bisa, enggak apa-apa. Nambah. Namanya sholat kredit itu ya. Cicil ya. Nabi kan pernah itu sholat, diingatkan, sudah terjadi dialog, terus kemudian Nabi nambah 2 rakaat. Nabi itu pernah oleh Allah dikasih lupa, kemarin lali. Dan jadi syariat. Tapi Nabi lali sekali itu saja. Nah, umatnya kan sering lali ya. Dikai syariat, Nabi kayak contoh, Nabi itu didadekno lali karena Gusti Allah itu. Makanya lali ya. Kalau lali itu boleh Nabi. Kalau maksiat tidak boleh. Lupa itu boleh. Karena lupa itu gak mesti dosa. Ya. Yang tidak boleh itu apa? Maksiat. Karena Nabi itu maksum. Nek kamu ya boleh pakai teman-teman ya. Jadi Nabi lupa itu mungkin. Ya Nabi kan pernah. Kodok pun Nabi pernah ketiduran. Ya, karena kalau ketiduran itu bukan dosa. Tapi sekali saja Nabi juga kodok itu. Nek kamu kan bukan kodokan ya. Kodok itu karena sering keturunan gitu ya. Subuh. Sehingga ada syariat. Makanya Nabi itu diamnya juga syariat. Nabi itu lali juga dari syariat. Syariat itu artinya jadi tuntunan. Ben umatnya karena punya potensi itu. Ada contohnya gitu ya. Tapi di luar itu tidak ada. Nabi salah itu tidak mesti dosa ya. Kamu ngitung 2 kali 2 berapa? 6. Itu kan salah. Dosa gak? Ora, jangan kamu bilang, oh ini salah, dosa tak kamu gitu. Nabi itu kan tidak begitu ya. Nabi salah boleh, maka ketika strategi perang, namanya suatu saat Nabi itu salah strategi, ya boleh, namanya juga salah. Tapi ya itu tadi, hanya sebagai contoh untuk syariat tadi. Oke, ada lagi? Ayo Mbak. Berubah ini mah, merubah status ya. Atau makmum kudu neblek dhisik pelak gitu ya. Enggak, itu enggak ada, itu cuman salah kaprah ya. Dosa sih ora salah kaprah, sakno sing diteblek ya, jumbul lah ya. Jantungan mati jadi masalah. Enggak harus berubah. Karena imam tidak harus menstatuskan sebagai imaman ya. Makanya boleh ketika orang datang, ya toh, lalu jika mau sholat, saya langsung makmum dengan itu boleh. Tidak harus pakai begini, tidak harus pakai neblek. Atau lagi pemilik bukan, aku makmum ya, nggak perlu begitu ya. Aku bingung ya, aku mau sholat ya. Terus imam jawab, iya gak apa-apa. Jenenge pada sampel apa ya? Ketika seorang perempuan masuk waktu masuk asar, itu kan ada yang bilang akan harus mengumpulkan sholat duhurnya dengan nah, kita melaksanakan sholat asar rumiyin atau sholat duhur asar dulu. Iya. Walaupun setelah sholat asar kan nggak boleh melaksanakan Kodok boleh, karena sebab itu ya. Ada sebab. Nah, sholat asar orang mati ya, sholat jenazah kan. Kaulah terus jenazah, kok ayo tak sholat ya Pak, mesti mari asar, tidak boleh. Ada gerhana matahari boleh kita sholat. Jadi batas subuh yang larangan sholat sunnah itu sholat sunnah yang tidak ada sebab. Tapi sholat yang dzatus sabab boleh. Ya, yang dzatus sabab itu boleh. Sholat yang sebab tadi itu jenazah, qadha, gitu ya. Apalagi gerhana matahari kan sebab. Istisqa macam-macam itu. Yang dzatus sabab. Tapi yang tidak dzatus sabab tidak boleh, diharamkan itu. Di Masjidil Haram malah tidak ada itu salat tahrim, waktu itu tidak ada. Di Masjidil Haram ada yang mengatakan bahkan di tanah haram itu salat bebas, tidak ada waktu tahrim di sana, di Mekah itu. Ada lagi?
kamu perlu memperbaiki atau mengingatkan. Ya, kalau dia tidak mau diingatkan, gak krungu tadi kopok tadi ya, gak krungu, ya tetap kita kudu melok salah imam. Cuman nanti setelah salam kita lakukan proses perbaikan. Boleh sendiri, boleh dengan imam. Oh, enggak usah, ya tetap kalau nambahi kurangnya apa? Kalau kurangnya itu rukun, maka kita menambah 1 rakaat. Kan enggak mungkin nambahi, mau sujudnya ping pindho, ternyata dia hanya sekali sujud, terus kita mari salam nambahi sujud siji dhewe, kan enggak ya. Harus dianggap yang batal itu 1 rakaat. Iya, rakaat itu yang dinyatakan apa? Batal, tidak sah. Artinya dinyatakan perlu disempurnakan gitu. Nah, imamnya gak gelem apa ya, kita mufaroqah terus menambah sendiri. Biarkan imamnya tolak-tolak deh. Mari kan dari kau usah pakai niat ya, langsung aja lanjutin ya, melanjutkan itu ya. Melanjutkan setelah salam, mungkin sujud sahwi ikut dulu. Kalau imam sujud sahwi toh. Imam biarkan salam, kita tidak perlu salam, langsung. Nah, tidak usah ikut salam, melanjutkan sendiri. Nanti salam dewi, ya, salam sendiri setelah menambah itu. Makanya sholat ben gak ruwet, ojo ngelamun, ojo ndomble gitu ya. Itu fokus konsentrasi itu. Tapi kalau ada insiden ya kayak tadi itu, kalau terjadi sesuatu yang force majeure tadi ya, nggak terduga tadi, kesalahan atau lupa dan sebagainya. Oke, bi biwarakatihim.